Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pengantar sekaligus ini tentang dasar dari infeksi sama pencegahan infeksi ya. Dari mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Itu. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, yuk kita bahas apa aja yang harus kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah pertama, eh, ruang lingkup untuk mikrobiologi, bakteriologi, virologi dasar, mikologi, kemudian parasitologi di topik tertentu, helmintologi dan entomologi juga di topik-topik tertentu. Nanti kita bagi menjadi beberapa part perkuliahan video ya. Nah, ini penerapan mikrobiologi dan parasitologi dalam keperawatan. Kita ringkas dalam satu bahasan tertentu ya. Mulai dari sterilisasi, desinfeksi, tata cara pengambilan, pengolahan spesimen juga itu akan kita bahas ya. Oke. Mikroskop ini dipraktik nanti ya. Feses lain-lain itu dipraktik. Yuk, mikrobiologi dulu. Jadi ngomongin tentang mikrobiologi kan mikro itu kecil ya. Oke. Eh, Mikroorganisme itu ada di mana-mana, ada di air, udara, tanah, ada di dalam makhluk hidup, termasuk pada jaringan tubuh manusia, gitu ya. Nah, mikroorganisme ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Antaranya bisa ada mikroorganisme yang bisa bermanfaat, ada juga yang bukan tidak bermanfaat, mungkin ya merugikan, gitu ya, merugikan bagi tubuh manusia. Nah, eh, di lingkungan kita ini banyak sekali mikroorganisme baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui eh, yang di tangan kita aja ini banyak mikroorganisme, cuman kita nggak bisa lihat. Ada keterbatasan mata kita dalam melihatnya. Ada kebayang kalau bisa ngelihat mah kalian kaget ya. Nah, termasuk di bidang ilmu kesehatan, terutama di sini kita belajar tentang keperawatan. Nah, maka kalian di sini harus mengetahui hal-hal terkait dengan mikrobiologi gitu ya, mikroorganisme, gimana siklus hidup, bagaimana cara hidup, sehingga kita dapat mencegah terjadinya infeksi silang gitu ya. Termasuk pengendalian, pemanfaatan gitu ya bagi umat manusia. Itulah uh, kembali lagi saya bilang ilmu itu supaya membuat kemaslahatan umat manusia itu ya. Nah, yuk mulai ya struktur dan ini. Ada 4 topik di sini, ruang lingkup mikrobiologi, bakteriologi, virologi, dan mikologi. Yuk kita lihat. Mikroorganisme, pengertian mikroorganisme tadi saya sudah bilang mikro itu kecil ya, istilah yang tidak asing, atau mikroba bahkan organisme yang ukuran sangat kecil, diameternya kurang dari 0,1 mili. Maka disebut mikro. Jadi dia tuh sangat kecil, hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, saya bilang mata kita itu terbatas, untuk melihatnya itu harus pakai alat bantu pembesar mikroskop. Nah, mikroorganisme ini ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler. Dulu pas SMA kalian pasti belajar. Ada yang tersusun juga dari beberapa sel gitu ya, dari apa lebih kompleks gitu ya, atau multiseluler. Nah, yang termasuk dalam golongan mikroorganisme contohnya adalah bakteri. Kemudian jamur ya, protozoa. Oke. Kemudian ada virus juga ya, bakteri gitu ya. Ah, tapi virus, bakteri sama archaea itu termasuk ke dalam golongan prokariotik. Kalau fungi, protozoa, alga itu masuk eukariot.
Nah, di mikrobiologi ini kalau bahasa Yunaninya mikros, eh, biologi, bios, logos, ilmu, berarti mikrobiologi itu adalah ilmu atau salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang organisme hidup yang berukuran kecil, mikroskopis gitu ya. Nah, itu tentang mikrobiologi. Nah, pembagian dari mikrobiologi ini atau menurut pendekatan taksonomis ada beberapa bisa berdasarkan aktivitas fungsional, bisa berdasarkan pendekatan taksonomis, eh, itu bisa dibagi menjadi virologi, bakteriologi, mikologi, vikologi, protozoologi, yaitu cabang ilmunya ya. Kalau pendekatan fungsional dibagi atas ekologi mikroba, mikrobiologi industri, oh banyak lagi. Cuman kan ini mah kita ngomongin secara umum aja ya. Nanti kita ngomongin tentang di bidang kesehatannya, untuk pencegahan infeksi terutama. Nah, sejarah penemuan mikroorganisme itu ditemukan oleh Robert Hooke dulu. Waktu SMA saya masih ingat nih si Robert Hooke ini tahun 64, Mamang Hooke gitu ya. Eh, Dia tuh matematikawan tuh, bukan biolog, bukan seorang biolog gitu ya, tapi matematikawan, sejarawan alam juga dan ahli mikroskopi asal Inggris. Dia menggunakan mikroskop yang terdiri dari dua lensa sederhana, pasti fisika yang dia pakai gitu ya. Nah, si Mamang Hook ini mampu mengilustrasikan struktur badan buah dari satu jenis kapang gitu ya. Kata Robert Hooke, eh, eh, gini, walaupun Robert Hooke hanya melihat sel dengan bantuan mikroskop, ia nggak bisa melihat mikroorganisme dengan jelas karena belum ada metode pewarnaan waktu itu. Tapi ini udah berbiasa lah dia ya. Nah, kemudian pada saat orang yang pertama kali benar-benar melihat bakteri adalah Mamang Anthony gitu lah, Anthony van Leeuwenhoek gitu ya. Tahun ini saya aja masih sketsa nih. Itu ya tahun 1632 sama 1723. Itu seorang pembuat mikroskop amatir tuh keberkebangsaan Belanda tuh. Masih saudara saya lah, tapi nggak tahu saudara jauh mungkin ya. Pada tahun 1684, Leeuwenhoek ini menggunakan mikroskop lensa tunggal seperti kaca pembesar ya. Nah, hasil karyanya ini untuk mengamati berbagai mikroorganisme di alam gitu ya. Nah, Mamang van Leeuwenhoek ini menyebut benda yang diamatinya sebagai animal cools atau hewan kecil, belum belum mikrobiologi gitu ya, yang ia peroleh dari sisa makanan yang menempel di giginya serta air hujan. Nah, kemudian barulah dikenal sebagai bakteri dan protozoa. Nah, bertahun-tahun setelah penemuan Memang van Leeuwenhoek ini, banyaklah observasi lain yang menegaskan hasil pengamatan van Leeuwenhoek ini. Tapi peningkatan tentang pemahaman sifat keuntungan mikroorganisme masih sangat lambat sampai 150 tahun berikutnya. Nah, baru pada abad ke-19, nah, diproduksilah mikroskop eh, mulai mulai meningkat produksi mikroskop sehingga keingin tahuan manusia akan mikroorganisme mulai berkembang lagi. Nah, pada pertengahan abad ke-19, banyak ilmuwan dan filsuf yang percaya bahwa makhluk hidup itu secara spontan dari benda yang tak hidup. Mereka meyakini bahwa belatung bisa muncul dari material busuk. Jadi sesuatu mikroorganisme yang hidup itu berasal dari ini mah orang barat ya. Nah, kita mah sebagai orang timur ya percaya bahwa segala sesuatu memang ada penciptanya gitu ya. Bahasa muasalnya ya kita mah benar-benar orang bodoh ya. Kita bisa nanam cabai contoh, bisa nanam cabai. Tapi siapa yang bisa membuat cabai itu pedas? Sok siapa coba pikirkan gitu ya. Siapa yang bisa membuat cabai itu tumbuh gitu ya. Kita mah cuma membantu cabai untuk tumbuhnya saja gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Dia hanya melihat hasil akhirnya aja, tapi prosesnya tidak dilihat. Mungkin ya. Oke.
Kemudian ada juga teori generatio spontanea yang dibantah oleh seorang ilmuwan Itali yang dinamai Francisco Redi, bukan Francisco Totti. Kalau Francisco Totti pemain bola ya, yang mendemonstrasikan penemuannya bahwa belatung itu bukan berasal dari daging yang busuk gitu ya. Ya salah itu pembantahan. Benar berarti hasil bantahan saya. Hasil penemuan Redi ini menunjukkan bahwa belatung itu di atas daging yang busuk pada tabung yang tidak tertutup. Kalau di tabung yang tertutup, dia nggak akan ada belatung gitu ya. Nah, gitu ya. Memang berarti ada kontaminasi. Nah, ini awal mula bagaimana kita pencegahan gitu ya. Makanya kenapa perawatan luka itu kita harus apa namanya steril supaya tidak ada infeksi silang. Nah, pada tahun 1852 ada ilmuwan Jerman namanya Rudolf Virchow mengemukakan teori biogenesis yang menyatakan bahwa sel hidup hanya bisa tumbuh dari sel hidup yang ada sebelumnya. Nah, gitu ya. Teori ini didukung oleh Louis Pasteur. Nah, ini eh, makanya ada pasteurisasi ya di susu ya. Pernah dengar kan susu pasteurisasi? Nah, ini yang dia berjasa atau yang awal mula pakai teknik pasteurisasi untuk menghilangkan mikroorganisme di dalam makanan gitu ya. Nah, ini dia dari Prancis tahun 1861. Nah, Pasteur mendemonstrasikan bahwa mikroorganisme yang ada di udara dan mengkontaminasi larutan steril, tapi udara itu sendiri tidak bisa menciptakan mikroorganisme. Nah, kemudian di sini si Pasteur mengisi beberapa botol yang berleher pendek ya kayak angsa gitu ya, lengkung itu dengan kaldu sapi. Ini dulu pada saat ini SMA saya belajar nih. Kaldu sapi kemudian selanjutnya dididihkan. Nah, beberapa botol ini dibiarkan terbuka dan kaldunya dibiarkan dingin. Sementara beberapa botol lainnya ditutup saat kaldu mendidih. Nah, setelah beberapa hari di botol yang terbuka itu ditemukan banyak kontaminan mikroorganisme, sedangkan botol yang tertutup itu nggak ada mikroorganisme. Nah, ini Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme itu terdapat pada benda tak hidup, benda padat, benda cair, maupun udara. Nah, kemudian Pasteur juga mendemonstrasikan bahwa mikroorganisme bisa dimusnahkan oleh pemanasan. Nah, ini makanya ada pasteurisasi ya, tapi dengan suhu tertentu gitu ya. Bisa dengan pemanasan. Dengan metode pemanasan itu bisa dirancang untuk memblok mikroorganisme terhadap lingkungan yang mengandung nutrisi. Nah, penemuan ini merupakan dasar teknik aseptik, yaitu teknik untuk pencegahan terhadap kontaminasi dari organisme tertentu atau dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang saat ini menjadi standar kerja di lab, di medis juga sama, tindakan medis keperawatan juga sama gitu ya. Nah, kemudian Robert Koch itu dokter dari Jerman tahun 1842 sampai 1910. eh Robert Koch ini ya, dia dokter dari Jerman menemukan bakteri berbentuk batang yang dinamai Bacillus antrakis, yang ditemukan dalam darah sapi yang mati karena penyakit antrak. Kemudian Koch menumbuhkan bakteri tersebut pada media nutrisi, kemudian menyuntikannya bakteri tersebut pada sapi yang sehat. Nah, sapi ini kemudian menjadi sakit dan mati. Kemudian Koch mengisolasi bakteri, agak jahat saya si Koch agak jahat ya, untung ke binatang ya, bukan ke manusia. Kemudian Koch mengisolasi bakteri darah sapi dan membandingkannya dengan kultur bakteri yang dulu diisolasi. Pada saat dibandingkan, ternyata kedua kulturnya berasal bakteri yang sama. Nah, penemuan Koch ini membuktikan bahwa bakteri adalah penyebab dari penyakit. Dari penemuannya, maka Koch merupakan orang yang pertama menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dengan mikroorganisme yang dikemukakan ya atau yang dikenal dengan postulat Koch yang kini menjadi gold standar dari penentuan penyakit menular. Nah, apa aja postulat Koch itu? Pertama,
kuman harus dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit, tapi nggak ada dalam binatang yang sehat. Yang kedua postulatnya, kuman tersebut harus dapat diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di dalam luar tubuh binatang tersebut. Kemudian biakan murni kuman tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Nah, kuman tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan tadi. Nah, itu postulat Koch ini ya. Ya, percobaannya kan kayak tadi. Kemudian pada tahun 1990, ada berbagai jenis kuman penyebab penyakit penting yang telah dapat diketahui seperti Bacillus anthracis, Corynebacterium, kemudian ada ya maksudnya penyakit difteri gitu ya, kemudian ada Salmonella typhi yang menyebabkan tifoid, kemudian Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit gonoro, kemudian Clostridium perfringens, kemudian Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus, Shigella dysentery yang menyebabkan disentri, kemudian Tronema pallidum, banyak lagi gitu ya. Nah, supaya kalian lebih nah ini kasih tugas nih, cari beberapa penemuan penting di bidang mikrobiologi pada awal abad 20-an. Silahkan kirim link komen di komentarnya ya. Silahkan temukan beberapa penemuan penting di bidang mikrobiologi pada awal abad 20-an. Oke? Nah, ini tugas pertama. Oke. Kemudian struktur mikroorganisme dan ukurannya. Untuk strukturnya kan tadi sudah saya bilang biasanya ada prokariot, ada eukariot. Nah, kita ngomongin sel dulu lah. Biasanya sel ada dua tipe, prokariot dan eukariot. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kedua tipe sel tadi secara kimiawi sama, serupa. Sama-sama memiliki asam nukleat, sama-sama memiliki protein, sama-sama memiliki lipid, dan sama-sama mempunyai karbohidrat. Tapi kedua tipe sel tersebut juga menggunakan reaksi kimia yang sama juga nih, menggunakan reaksi yang sama juga untuk metabolisme makanan, membentuk protein, menyimpan energi. Perbedaannya prokariot sama eukariot itu di dinding selnya, sama dengan dan membran selnya, serta nggak punya organel yaitu struktur seluler yang terspesialisasi yang mempunyai fungsi yang spesifik. Saya prokariot dulu lah. Kalau prokariot itu lebih sederhana, hanya ditemukan pada organisme yang sel tunggal, sel satu, dan dia berkoloni. Biasanya bakteri dan archaea. Bisa dikatakan sel prokariot sebagai suatu molekul yang dikelilingi oleh membran dan dinding sel karena tidak mempunyai organel sel. Jadi yang nggak punya organel sel itu prokariot, tetapi punya sistem membran dalam dinding selnya. Satu sel prokariot biasanya terdiri dari satu DNA, sitoplasma, dan satu struktur permukaan termasuk membran, plasma, dan komponen dinding sel, kapsul, dan lapisan lendir. Kemudian ada sebagian sel prokariotik yang punya pigmen fotosintesis yang ditemukan pada cyanobacteria. Ciri-ciri sel prokariot. Pertama, sitoplasma sel prokariot biasanya bersifat difus dan punya granul karena dia punya ribosom yang melayang di sitoplasma sel. Kedua, membran sel plasmanya membentuk dua lapis fosfolipid yang memisahkan bagian dalam sel dan bagian luar dan lingkungan. Nah, si membran plasma ini berperan sebagai filter dan sebagai komunikasi sel. Kemudian ciri lain dari prokariot adalah dia nggak punya organel yang memiliki yang dikelilingi oleh membran. Organelnya itu eh, eh, dia nggak punya organel, ya. Nah, kemudian selanjutnya dia punya dinding sel kecuali mikoplasma dan termoplasma. Kemudian kromosomnya umumnya sirkuler. Sel prokariot ini nggak punya inti sejati karena DNA-nya itu tidak diselubungi oleh membran. Kan biasanya ada inti itu kan diselubungi oleh membran, intinya tuh. Kalau prokariot itu nggak punya. Kemudian ya prokariot ini dia bisa membawa elemen DNA ekstra kromosom yang disebut plasmid. Umumnya bersifat bulat. Nah, plasmid ini biasanya membawa fungsi tambahan. Contoh,
eh, resistensi terhadap antibiotik. Makanya penggunaan antibiotik juga harus hati-hati ya. Kemudian beberapa prokariot juga mempunyai flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, dia punya flagel. Nah, nanti ada gambarnya di bawah. Kemudian beberapa prokariot punya tadi sebagai alat gerak, kemudian umumnya memperbanyak diri dengan pembelahan biner. Dia membelah diri ya. Bedanya dengan eukariotik, kalau eukariot itu biasanya mengandung organel, ada nukleus, ada inti, kemudian punya mitokondria, lumayan ini lebih tinggi. Kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, ini lebih tinggi ya. Vakuola, peroksisom, dan lain-lain. Nah, organel dan komponen lainnya itu berada di sitosol, sama dengan nukleus yang disebut protoplasma. Nah, ciri-ciri sel ekariot. Pertama, sitoplasma sel ekariot itu tampak berbutir-butir, ada granul karena ribosomnya terikat pada retikulum endoplasma, hampir mirip. Kemudian punya jumlah sel organel yang dikelilingi oleh membran, termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, kadang-kadang ada juga kloroplas. Kemudian DNA eukaryot itu terletak atau terikat oleh protein kromosom, eh, ya bisa histon dan non histon. Nah, struktur kromosom ini bersama protein kromosoma disebut kromosom. Nah, seluruh DNA kromosom ini tersimpan dalam inti sel. Kalau tadi kan prokariot itu nggak punya inti, kalau eukaryot sudah punya inti. Nah, sel eukaryot ini bergerak dengan menggunakan silia, bisa juga flagel. Kalau tadi kan prokariot flagel, kalau ini bisa silia, bisa flagel yang secara struktural lebih kompleks dibandingkan silia atau flagel pada sel prokariot. Nah, ini perbedaan antara prokariot dan eukariot. Kalau prokariot itu ukurannya 1 sampai 10 mikro ya meter. Kalau eukariot 10 sampai 100 mikro. Agak lebih tinggi kan? Ya iya lebih 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 kompleks masalahnya. Sel spermanya terpisah dari core-nya. Nah, biasanya ukuran lebih kecil. Tipe inti untuk sel prokariot biasanya daerah nukleusnya tampak dia nggak punya inti sejati. Tapi kalau eukariot itu jelas ada inti sejati dengan membran ganda. Kemudian DNA-nya umumnya sirkuler. Kalau eukariot biasanya linier dengan protein histon. Bisa juga dengan non. Kemudian sintesis RNA proteinnya kalau prokariot itu berlangsung di sitoplasma. Kalau eukariot itu di dalam inti, di inti sel. Dan sintesis proteinnya di sitoplasma. Kalau prokariot di sitoplasma semuanya. Ribosomnya itu 50S dan 30S. Kalau eukariot 60S dan 40S. Struktur sitoplasmanya sederhana kalau untuk prokariot. Kalau eukariot itu lebih terstruktur karena dia adanya membran intraseluler dan sitoskeleton. Pergerakan selnya dengan flagel yang tersusun atas protein flagellin. Tapi kalau eukariot bisa flagel, bisa silia yang tersusun atas protein tubulin. Dia tubulin ya. Kemudian mitokondria dia nggak punya kalau prokariot, tapi kalau mitokondria eukariot dia bisa punya satu atau beberapa lusin. Tapi kadang-kadang ada yang tidak memiliki mitokondria juga. Kemudian kloroplas kalau prokariot itu nggak punya, tapi kalau di eukariot itu ditemukan pada alga dan tanaman. Untuk organisasi umumnya satu sel, tapi kalau eukariot itu sel tunggal, biasanya berkoloni, organismenya biasanya tingkat tinggi dengan sel yang terspesialisasi. Pembelahan selnya, pembelahan biner kalau prokariot. Tapi kalau eukariot, dia mitosis dan sitokinesis. Jenis organisme, nah, biasanya kalau yang prokariot itu bakteri dan archaea. Tadi sudah sebutkan. Tapi kalau eukariot itu protista, fungi, tanaman, hewan, nah gitu ya. Nah, untuk mengingatkan lagi bahasan tadi, ya silahkan kalian sebutkan beberapa macam fungsi organel pada sel prokariot. Nama organelnya, fungsinya apa, gitu ya. Silahkan, tugas. Nah, silahkan, tugas selanjutnya. Untuk mikroorganisme, ini nanti sama, satukan ya, kirim linknya ya. Nah, buat bagannya, nama organel, fungsi, sama tugas yang di atas.
Nah, ukuran mikroorganisme semua makhluk hidup yang berukuran beberapa mikron atau lebih kecil disebut mikroorganisme. Jadi satuan ukuran yang dipakai untuk makhluk hidup yang sangat kecil atau istilah lain jasa teknik biasanya adalah mikron atau milimikron, mu ya, milimikron. Untuk lebih jelasnya perhatikan ukuran panjang berikut 1 meter 1000 milimeter ya. 1 milimeter 1000 mikron. 1 mu atau 1 mikron itu sama dengan 1000 milimikron gitu ya. Nah, jadi ukuran mikroorganisme tergantung dari jenis dan fase perubahan serta ukuran juga serta pengukurannya biasanya dengan okular, mikrometer dan objek mikrometer. Nah, ini ukuran-ukuran mikroorganismenya, virus tuh ya, garis tengah panjang. Nah, kemudian pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pertumbuhannya. eh ini merupakan satu proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat satu organisme. Jadi pertumbuhan tuh bisa ya tadi bisa membelah diri, bisa memperbanyak gitu ya, bisa memperbesar, nah, gitu ya. Misalnya untuk makhluk yang makro dikatakan tumbuh ketika bertambah tinggi, nah, bertambah besar atau bertambah berat, nah, kayak kita gitu ya. Kemudian kalau organisme bersaya satu, pertumbuhannya lebih diartikan ke pertumbuhan koloni, yaitu pertumbuhan dari jumlahnya atau ukuran koloni yang semakin besar, serta substansi atau massa mikroba dalam koloni tersebut semakin banyak. Nah, pertumbuhan pada mikroba itu diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Beda dengan kita. Kalau kita kan bertumbuh itu nambah tinggi, nambah besar gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke jumlah koloninya gitu ya. Nah, ada dua tipe macam pertumbuhan yaitu pembelahan inti tanpa diikuti pembelahan sel sehingga dihasilkan peningkatan ukuran sel sehingga dihasilkan peningkatan ukuran sel. Yang kedua, ada pembelahan inti yang diikuti dengan pembelahan sel. Nah, ada dua. Nah, untuk ciri khas reproduksi bakteri, pertama ada pembelahan biner. Kalau pembelahan biner itu dari satu sel bakteri dapat dihasilkan dua sel anakan yang sama besar. Maka populasinya bertambah banyak, ya, secara geometris. Kemudian interval waktu yang dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri atau populasi menjadi 2 kali lipat dikenal sebagai waktu generasi. Gitu ya. Kemudian mayoritas bakteri memiliki waktu generasi berkisar antara 1 sampai 3 jam. Bentar kan? E. coli, E. coli ini contoh E. coli. E. coli punya waktu generasi singkat, 15-20 menit. Coba bayangkan. Ya, makanya yang GEA ya, gastroenteritis itu biasanya tercemar E. coli itu ya. Nah, TB dia punya waktu generasi 20 jam, agak lama. Kemudian waktu generasi ini sangat bergantung pada cukup tidaknya, nah, jadi tergantung pada kondisi lingkungan, ada nutrisi enggak, kemudian kondisi fisiknya memungkinkan enggak untuk bertumbuh. Nah, gitu. Nah, kita mengenal ini adalah supaya kita bisa mencegah penularan dan mencegah terjadinya infeksi. Jadi kita harus paham ini. Nah, ini dasarnya. Nanti kita lah saya jadwalkan. Saya memang dijadwalkan beberapa kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan itu dengan farmako. Tapi nggak apa-apa, saya akan sharing berbagi ilmu terus saya bagi part beberapa video supaya tidak terlalu panjang. Silahkan kalian simak dan kerjakan beberapa tugas yang saya berikan dalam video ya. Untuk sementara kalian pahami tentang mikroorganisme dulu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama, kita bagi dulu jadi 2 faktor. Faktor fisik sama faktor kimiawi. Termasuk di dalamnya itu nutrisi dalam media kultur ya. Faktor fisik biasanya terdiri dari temperatur, pH, tekanan osmotik, cahaya. Nah, kalau faktor kimia, nutrisi dan media biakan. Biasanya kayak gitu ya. Nah, temperatur dulu. Temperatur ini menentukan aktivitas enzim yang ada dalam aktivitas kimia. Peningkatan atau perubahan suhu 10 derajat ini mampu meningkatkan aktivitas sebesar 2 kali lipat.
pada temperatur yang sangat tinggi. Tapi pada temperatur yang sangat tinggi akan terjadi denaturasi protein yang tidak bisa kembali atau irreversible. Sebaliknya pada temperatur yang sangat rendah, aktivitas enzim akan berhenti. Makanya untuk pengawetan kan ada dibekukan atau untuk menghilangkannya dipanaskan. Ya, jadi ya kita lihat dulu berapa suhu bakteri yang bisa bertahan gitu. Tapi ada dalam dibekukan itu bisa jadi dorman ada juga. Bakteri bisa tumbuh pada berbagai suhu dari mendekati pembekuan sampai mendekati titik didih air. Bakteri yang tumbuh paling baik di tengah kisaran ini disebut mesofil, gitu ya, yang mencakup semua patogen manusia dan oportunis. Ada 3 jenis bakteri berdasarkan tingkat toleransi terhadap suhu lingkungan. Pertama, bakteri sikrofil, yaitu mikroorganisme yang suka hidup pada suhu yang dingin. Yang tadi yang saya bilang. Bisa tumbuh baik pada suhu optimum di bawah 20 derajat. Yang kedua, mesofil. Itu dia pada suhu sedang. Suhunya antara 20 sama 50. Kemudian termofil, ada juga bakteri, jadi nggak semua bakteri dipanaskan mati gitu ya. Jadi mikroorganisme tumbuh optimum di suhu yang di atas 40 derajat. Bakteri jenis ini bisa hidup tempat-tempat yang panas. Kayak di gurun pasir kan, kayak gitu. Harudang, harudang, harudang gitu ya. Nah, gitu ya. Bakteri jenis ini bisa hidup tempat yang panas, bahkan di sumber mata air panas. Ada bakteri bakteri tipe ini ditemukan tahun 67 di Yellowstone Park. Nah, tetangga rumah saya tuh. Nah, ini di sumber air panas bersuhu 93 sampai 94 derajat Celcius. Coba bayangin. Kita aja jadi direbus ya di sana mateng gitu ya. Ini dia bakterinya 93 94 derajat. Coba hebat kan? Kemudian kedua pH. Untuk pH, peningkatan penurunan pH atau konsentrasi ion hidrogen bisa menyebabkan ionisasi gugus dalam protein. Ya, intinya kan dia terdiri dari protein ya. Makanya yang kita omongin biasanya ini protein, amino dan karboksilat yang bisa menyebabkan denaturasi protein yang mengganggu pertumbuhan sel. Mikroorganisme yang asidofil itu tumbuh pada kisaran pH 1 sampai 5,3. Kalau yang neutrofil tumbuh di kisaran pH 5,5 sampai 8. Kalau alkalofil itu tumbuh pada kisaran pH 8,5 sampai 11,5. Makanya kita harus tahu bakterinya apa dulu ya untuk pencegahannya dulu gitu ya. Kemudian ada juga mikroorganisme alkalofil yang ekstrim. Dia tumbuh di pH optimum lebih dari 10. Nah, gitu ya. Kemudian tekanan osmosis itu merupakan perpindahan air yang melewati membran semi permeabel karena ketidakseimbangan material larut dalam media. Dalam larutan hipotonik atau air akan masuk ke sel mikroorganisme, sedangkan larutan hipertonik air akan keluar dari dalam sel mikroorganisme yang berakibat membran plasma mengkerut dan lepas dari dinding sel atau disebut plasmolisis. Nah, sel secara metabolik itu nggak aktif gitu ya kalau kayak gini ya, kalau terjadi plasmolisis secara metabolik nggak aktif. Sedang mikroorganisme yang mampu tumbuh pada lingkungan hipertonik dan kadar natrium tinggi itu dikenal dengan halofil. Contoh bakteri di laut itu halofil ya. Sedangkan mikroorganisme yang mampu tumbuh pada konsentrasi garam yang sangat tinggi gitu ya, itu halofil ekstrim. Contoh Halobacterium halobium ya. Kemudian oksigen, ada bakteri aerob, anaerob gitu ya. Kalau yang aerob, nah mikroorganismenya perlu oksigen. Kalau anaerob dia nggak perlu gitu ya. Nah, justru adanya oksigen itu bisa menghambat pertumbuhan kalau anaerob. Nah, kayak gitu ya. Jadi luka tuh, misalkan kultur luka bakteri kan, dia harus kita tahu dulu ini aerob atau anaerob. Jadi bisa kita tahu kapan lukanya itu harus ditutup atau dibuka kayak gitu ya. Nah, kemudian radiasi. Eh, biasanya kalau radiasi sumber ini kan kita matahari ya, UV ya, walaupun bulan juga ada radiasinya juga. Eh, ada radiasi ultraviolet, inframerah gitu ya. Banyak radiasi.
Kemudian yang berbahaya bagi mikroorganisme biasanya radiasi yang bersifat pengionisasi, yaitu radiasi dari gelombang panjang yang sangat pendek dan berenergi yang menyebabkan atom kehilangan elektron atau terjadi ionisasi. Pada level rendah, radiasi pengionisasi dapat mengakibatkan mutasi yang mengarah ke kematian. Sedangkan pada radiasi tinggi itu bersifat letal, mematikan ya. Nutrisi juga adanya substansi nutrisi, kan nutrisi penting untuk pembentukan energi ya. Ada dua jenis nutrisi mikroorganisme yaitu makro dan mikro. Makroelemen dan mikroelemen. Kalau makroelemen biasanya elemen nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Biasanya satuannya gram. Makroelemen itu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, zat besi, Fe, C, H, O, N, P. Nah, ya karbon, hidrogen, oksigen. Nah, itu diperlukan untuk pembentukan karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Nah, sedangkan kalium itu diperlukan oleh sejumlah enzim untuk mensintesis protein dan kemudian kalsium itu berperan dalam resistensi endospora bakteri terhadap panas. Sedangkan mikroelemen itu elemen nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Contoh miligram dalam miligram ya hingga ppm yang terdiri dari mangan, Mn, zinc, kobalt, nikel, tembaga gitu kan. Nah, mikroelemen ini merupakan bagian enzim atau kofaktor yang membantu katalis atau mempercepat dan membentuk protein. Selanjutnya media kultur. Untuk media kultur, bahan nutrisi yang digunakan media kultur merupakan bahan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme di lab. Disebut media kultur. Nanti kalian akan belajar cara membuat media kultur di lab ya. Nah, gitu ya. Kita lewat aja. Nah, untuk media kultur ada kandungan nutrisinya ya, dibedakan menjadi beberapa macam. Ada defend media, itu media yang komponen penyusunnya sudah diketahui atau ditentukan. Ada media kompleks, itu media kultur yang tersusun dari komponen secara kimiawi yang tidak diketahui dan umumnya diperlukan karena kebutuhan nutrisi mikroorganisme tertentu itu nggak diketahui. Kemudian ada media penyubur, itu media penyubur merupakan media yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Ada media selektif, itu merupakan media yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang tertentu, seleksi ya, dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Ada media diferensial, yaitu media yang digunakan untuk membedakan kelompok mikroorganisme dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Contoh media agar darah ya. Nah, silahkan kalian cari contoh define media, kompleks media, itu silahkan cari contohnya ya, tugas selanjutnya. Kemudian fase pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kita belajar sampai sana juga ya, fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan. Ada 4 fase pertumbuhan. Pertama fase lag. Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme kepada lingkungan yang baru. Contohnya, cirinya adalah adanya peningkatan jumlah sel atau hanya peningkatan ukuran sel. Nah, lama fase lag itu bergantung pada kondisi dan jumlah awal mikroorganisme. Kemudian ada fase log. Fase log itu mikroorganismenya tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum. Kemudian fase stasioner itu pertumbuhan mikroorganisme berhenti, terjadi keseimbangan antara sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati. Kemudian ada fase kematian. Keadaan di mana jumlah sel yang mati meningkat gitu ya. Biasanya faktornya adalah ketersediaan nutrisi ya. Kemudian ada bahan toksik. Kemudian pengukuran pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme itu bisa diukur berdasarkan konsentrasi sel atau jumlah sel atau dari densitas sel ya. Jadi konsentrasi dan densitas. Dua parameter ini enggak selalu sama karena berat, kering, sel rata-rata bervariasi pada tahap yang berlainan gitu ya dalam pertumbuhan kultur. Nah, pertumbuhan mikroorganisme itu bisa diukur dengan dua cara, yaitu secara langsung dan enggak langsung. Nah, contoh untuk pengukurannya, pengukuran menggunakan bilik hitung atau counting chamber. Nah, alat pengukuran ini digunakan di bilik hitung.
ada namanya Vetrophausser. Nanti kalian belajar ya. Kemudian pengukuran menggunakan electronic counter. Nah, kalau ini eh, memakai bantuan aliran listrik. Kemudian dengan plating teknik, kemudian ada kekeruhan. Ini yang secara tidak langsung ya. Ini secara tidak langsung. Kalau ini yang eh, apa berbagai pengukuran contohnya. Kemudian kalau yang tidak langsung ada kekeruhan dan berat kering ya. Nah, eh, jadi untuk pengukuran yang secara langsung bilik hitung, elektronik counter sama plating yang tidak langsung pengukuran kekeruhan dan berat kering. Nah, untuk pengamatan mikroorganisme itu pengamatan kan dengan mikroskop ya. Nah, beberapa jenis mikroskop. Pertama, mikroskop cahaya. Kedua, mikroskop medan gelap, mikroskop pendar, mikroskop fase kontras, mikroskop elektron. Nah, itu ya. Itu beberapa jenis mikroskop, silakan cari gitu ya. Oke, nanti nanti dikenalkan juga. Kemudian pewarnaan mikroorganisme ini langsung dengan Bu Maria ini ya. Kemudian mikroorganisme bagi kehidupan manusia, perannya. Pertama, sebagai kontrol hama tanaman. Nah, oke, lewat lah itu karena kita tidak ini. Kedua, di industri pertambangan. Oke, lewat lah ya. Pangan. Nah, di kesehatan. Biasanya contoh Pseudomonas ya dan Propionibacterium itu yang memproduksi B12. Nah, itu bermanfaat tuh. Kemudian proses fermentasi fungi Asbia gossypii ya yang menghasilkan vitamin B3 atau B2 maaf riboflavin atau pembuatan antibiotik sintetik dan vaksin juga merupakan hasil pemanfaatan hasil mikroorganisme kalau di bidang kesehatan itu ya. Nah, ada juga kan saya bilang tadi di tangan itu ada bakteri juga. Nah, tapi itu flora normal ya. Jadi sebagian kecil mikroorganisme bersifat patogen, ada yang patogen tapi ada yang memang alami di tubuh yang disebut flora normal. Nah, yang memang normal gitu ya. Tapi kalau dia pindah ke organ yang lain itu jadi bisa patogen, ada juga. Nah, meskipun nggak patogen, tapi kalau dalam keadaan tertentu bisa bersifat patogen tadi saya bilang dan menimbulkan penyakit infeksi. Contoh, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli bisa menyebabkan diare kan? Nah, kemudian Candida albicans bisa menyebabkan keputihan ya. Kemudian kapang, Aspergillus yang bisa menghasilkan aflatoksin dan bisa meracuni makanan. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, silahkan latihan buat kalian dan jawab, gabungkan dengan tugas yang tadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mikroorganisme, sebutkan jenis mikroorganisme. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan generatio spontania dan bagaimana Louis Pasteur menyangka kebenaran teori tersebut. Silahkan buat. Kemudian sebutkan struktur mikroorganisme prokariot. Jelaskan peran mikroorganisme di bidang kesehatan. Sebutkan langkah yang harus ditempuh untuk mengamati mikroorganisme. Silahkan jawab ya. Itu mungkin dari saya nanti ada PG apa namanya soal PG dan pertemuan selanjutnya kita akan ngomongin tentang eh, mulai spesifik ke eh, bakteri virus dan bagaimana cara pencegahan. Oke, tetap silahkan kalau mau mengontrak lanjut dosen yang lain tidak usah menunggu karena nanti saya akan jadwalkan untuk eh, apa namanya mengikuti ini dan tugasnya juga silahkan dibuat dikirim link komentar dan lampirkan bukti kalian telah mengikuti video ini. Itu ya, silahkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.